Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi dalam mata pelajaran TIK bersama saya, Bunda Lukluk Mufatahah. Pembahasan kita masih tentang seputar PowerPoint, dan kali ini Bunda akan menjelaskan tentang penggunaan Smart Art dalam Microsoft PowerPoint. Simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke menu PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Kemudian kita tambahkan slide baru. Di slide pertama tentu saja layoutnya adalah title slide. Ya. Kemudian kita tulis judulnya di kotak yang atas. Jadi di kotak atas ini berisi judul dari materinya. Kemudian di kotak yang bawah itu biasanya di halaman judul adalah berisi tentang penulis materi. Misalnya by siapa, nah seperti itu ya. Jadi nanti kalian tulis judul materinya apa, kemudian penulisnya siapa. Saya contohkan di sini misalnya judul materinya itu adalah tentang nasihat singkat. Ya. Kita tulis saja judulnya di situ nasihat singkat. Kemudian penulisnya di situ siapa? Karena di sini saya yang menulis, saya tulis by Lukluk Mufatahah. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti di instruksi Bunda akan Bunda sebutkan bahwasannya Bunda ingin semua PowerPoint-nya itu bertuliskan untuk judulnya itu font size-nya 66, kemudian jenis hurufnya adalah Cambria Matte. Jadi kalian setting besar hurufnya itu 66, kemudian jenis hurufnya adalah Cambria Matte, seperti ini. Kemudian untuk nama, nanti akan dilampirkan bahwasannya nama pun jenis hurufnya Cambria Matte. Kemudian untuk ukuran hurufnya pada halaman judul itu 28. Kemudian diberi cetak tebal atau bold. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita ganti background-nya. Nah, ini janji Bunda kemarin cara mengganti background adalah klik kanan format background, kemudian klik picture and texture fill. Sementara kita pakai yang ada dulu yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Silahkan kalian pilih yang mana saja, kemudian klik apply to all. Maka semua slide-nya akan berubah background-nya seperti ini. Kalau sudah, tinggal di close. Ini warnanya masih abu-abu, kalian bold, kemudian dirubah menjadi hitam. Nah, maka penampilannya akan seperti ini. Ya, jadi nasihat singkat, kemudian by Lukluk Mufatahah. Kalau susunannya belum terlalu rapi, kalian rapihkan terlebih dahulu supaya proporsinya itu pas. Dan kalau sudah, tambahkan animasi seperti yang minggu lalu sudah Bunda ajarkan, klik animation, kemudian kalian pilih animasi apa saja. Dulu. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Kemudian pilih layout yang seperti ini ya. Jadi layoutnya seperti ini. Kemudian kita tulis judul slide yang kedua. Contohnya di sini untuk nasihat singkat yang pertama adalah 4 tali keimanan. Misalnya seperti itu ya. Saya tulis 4 tali keimanan. Nah, untuk menambahkan Smart Art, kita ganti dulu hurufnya, karena tadi kita sepakat semua hurufnya itu Cambria Matte. Kemudian jenis huruf besar hurufnya 32. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan Smart Art, kita klik Insert Smart Art. Insert Smart Art. Kemudian kita pilih bentuk yang kita inginkan. Di situ ada banyak pilihannya, ada list, berbentuk list, kemudian ada proses. Nah, ini untuk grafik yang berbentuk proses, kemudian ada juga cycle yang berbentuk lingkaran. Kemudian hierarki, ini biasanya untuk organigram atau struktur organisasi. Kemudian relationship, ada matrix, ada piramid, dan picture. Kalian silahkan pilih jenis grafik atau diagram yang sesuai dengan data yang akan kalian tampilkan. Saya contohkan di sini, saya pilih yang cycle terlebih dahulu. Kita klik saja salah satu bentuk yang ada di sana, kemudian OK.
Nah, untuk memasukkan datanya, kita bisa klik langsung di kotaknya, misalnya yang nomor pertama itu mempersungguh. Klik di kotaknya langsung mempersungguh. Atau bisa juga kita ketik di eee samping kirinya. Jadi kita klik di sini, kita ketik yang kita inginkan, misalnya mengagungkan, bersyukur. Jadi ketiknya boleh di sini atau boleh langsung di kotaknya. Yang keempat, berdoa. Nah, seperti ini ya. Nah, karena tadi cuma 4, maka yang satu ini kita hapus. Nah, sehingga yang muncul adalah hanya 4 poin ini. Kemudian kalau tulisannya kekecilan, nah ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita tidak sreg dengan, bentuknya, kita bisa cari bentuk yang lain, contohnya ini yang matriks ya, karena ada 4, saya pilih yang matriks. Nah, Kita seperti pilih ini. warna yang kita Kemudian kalau, inginkan. Di sini ada warnanya juga pilihannya, ingin diganti, ada yang maka 3 pilih change dimensi, colors. ada yang 2 dimensi, ini yang 3 dimensi. Nah, silahkan dipilih yang kalian sukai. Misalnya saya pilih yang ini, tinggal diklik. Nah, kemudian kita lihat, warnanya nih kayaknya kurang kontras, maka kita blok terlebih dahulu, jenis hurufnya kita ganti sesuai keinginan. Kemudian kalau misalnya kurang besar, kita perbesar lagi hurufnya atau tabelnya. Oh, ternyata ini kalau diperbesar tabelnya akan berantakan, berarti ya nggak usah kita, ubah dulu. Ini hurufnya kita sesuaikan dengan si kotaknya saja dulu, kemudian, warnanya kita buat warna yang kontras yang bisa terbaca. Nah, untuk cara membesarkannya seperti ini ya. Jadi kita simpan di kursor yang aktif untuk keseluruhan SmartArt. Nah, kemudian baru kita geser peletakannya. Nah, otomatis dia akan menjadi besar si SmartArt-nya. Kemudian judulnya kita geser supaya baik judul maupun SmartArt-nya itu tidak bersinggungan satu sama lain. Kita geser-geser sampai si proporsinya itu sesuai atau pas atau enak dilihat. Ya. Seperti ini. Kalau masih ada yang kurang bisa ini lagi, kemudian kita tambahkan animasinya. Nah, untuk animasi, kalau Smart Art ini ada pilihannya, ada S1 Object, ada All at Once, ada One by One. Nah, kita coba ya, kalau S1 Object, ini akan muncul langsung satu objek dalam satu ketik. Kalau All at Once, itu juga sama. Nah, untuk yang One by One, ini munculnya nanti akan per poin seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kayaknya kecepatan deh, maka durasinya itu bisa kita tambahkan 1 detik atau berapa sesuai keinginan dan kita coba lihat ya. Nah, jadinya seperti ini, agak lambat dari yang awal ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, kita buat slide yang baru lagi, Bunda akan praktekkan sekali lagi. Jadi kita pakai yang title and content, kita ketik title-nya apa di situ. Misalnya di sini yang kedua, pedoman orang Islam. Apa itu? Pedoman orang Islam, seperti biasa kita bold terlebih dahulu. Ganti juga jenis hurufnya sesuai dengan yang diinginkan ya. Kemudian ini pedoman orang Islam, kita ketik saja di situ Al-Quran, Al-Hadis. Jadi kalau tadi kita pilih grafiknya dulu baru ketik. Nah, sekarang kita coba ketik dulu. Nah, ini tadi jenis hurufnya belum saya rubah ya. Jadi kita ketik dulu rinciannya. Kemudian kita baru pilih grafiknya. Jadi kita masukkan dulu datanya, baru kita masukkan ke grafiknya. Jadi ini Al-Quran dan Al-Hadis di blok, kemudian kita pilih diagram atau grafik yang kita inginkan di sini. Misalnya kita pilih salah satu aja yang ini, coba diklik. Nah, maka munculnya akan seperti ini ya. Kemudian kalau mau dirubah warnanya, kita tinggal klik change colors. Kemudian kita pilih
customnya sesuai dengan keinginan. Nah, warnanya seperti ini. Kemudian untuk merubah hurufnya kita bisa blok dulu, kemudian kita bold, kemudian diganti warnanya. Dan ini kayaknya kurang stuck sama bentuknya, kita juga bisa ganti bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jadi karena ini hanya ada 2 poin, Al-Quran dan Al-Hadis, kita mungkin bisa cari layout dari si Smart Art-nya itu yang sesuai. Nah, di sini kalau kita lihat nggak ada yang sesuai, kita bisa klik More Layouts, ya. Kita klik More Layouts. Nah, di sini kita pilih contohnya yang relationship ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini kan hanya ada 2 ya. Nah, kita pilih dan tampilannya adalah seperti ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita beri animasi lagi, klik animation, kita pilih animasinya apa, bebas, sesuai yang kalian inginkan. Kemudian yang ini juga sama, pastikan kursornya dalam keadaan seperti ini, kemudian pilih animasinya, dan kita pilih one by one. Nah, untuk supaya tidak terlalu cepat, kita naikkan durasinya. One by one, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak terlalu cepat ya animasinya ya, disesuaikan durasinya. Nah, seperti itu penjabaran tentang penggunaan Smart Art di Microsoft PowerPoint. Dan tibalah saatnya untuk pengerjaan tugas TIK. Apa tugas kita hari ini? Tugas TIK hari ini adalah tentunya kalian harus membuka Microsoft PowerPoint ya. Dan kali ini kita akan praktek di laptop karena kita sudah mulai pembelajaran di pondok. Dan buatlah sebuah slide presentasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalian akan membuat 3 slide. Yang pertama berisi judulnya yaitu New Normal PPPM Darul Hufaz. Kemudian sebutkan juga nama penulisnya dengan jenis huruf, font size, warna, kemudian diberi animasi seperti yang Bunda tentukan di bawah ini. Kemudian untuk slide yang kedua berisi judul, yaitu patuhi protokol kesehatan. Jenisnya juga sudah Bunda tentukan seperti ini, kalian buat sesuai dengan ketentuannya. Dan isinya yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini dimasukkan ke dalam Smart Art yang sudah Bunda contohkan. Dan untuk yang slide ketiga juga sama, judulnya tips menjaga kesehatan. Kemudian isinya ini makan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, berolahraga minimal 5 menit sehari, berdoa. Nah, ini kalian tulis dan masukkan ke dalam Smart Art yang sudah Bunda contohkan. Kalian pilih bebas jenis Smart Art-nya, kemudian simpan dengan nama lengkap santri. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku semuanya. Silahkan bertanya apabila ada yang kurang difahami. Mudah-mudahan Allah paring kalian semua kesehatan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.